Gitu, bagaimana sih attitude hubungan antara DPR dengan pemerintah. Saya teringat sekali waktu kasus PG misalnya, tiba-tiba kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya, DPR datang ke istana koordinasi. Ini istilah koordinasi saya pikir pampang. Nggak ada koordinasi antara pemerintah dan DPR. Mengawasi, datang silaturahmi ke istana itu bukan ruangnya. Ruang DPR itu ya ruangnya di parlemen, disitulah ruang rakyat. Jadi kalau udah tahu-tahu datang ke istana, kalau menurut saya itu udah terlalu jauh dan salah jalan. Nah ini juga mungkin yang terjadi karena mulai ada cara berpikir yang salah, kayak seolah-olah ini negara ini sekarang kayak terdiamkan. Betul, aku belakangan paling banyak karena memang yang paling mudah disalahkan kan pemerintah. Tetapi mumpung kita sedang bicara DPR, saya juga bertanya pada DPR. Aspirasi rakyat Pak yang paling tinggi itu adalah kemiskinan itu sendiri. Dengan harga-harga yang sedang mahal ini, dan di mana posisi DPR pada saat itu? Apa fungsi kontrol yang sudah dilakukan supaya kita ini tidak semakin ketakutan? Tadi ada kata-kata nanti kita akan seperti Yunani. Artinya dari sekarang, apalagi kita bukan Yunani loh. Yunani itu nggak sekaya Indonesia. Indonesia has everything. Kita punya semua. Kita ini kaya banget. Nah, apa yang udah dilakukan untuk mencegah jangan sampai kita miskin? Ini dulu, ini aspirasi yang paling dibutuhkan rakyat. Setidak-tidaknya mereka masih aman pada suatu saat mereka tidak tiba-tiba dikatakan, oh negeri ini udah bangkrut. So what? Ya udah mati aja padaan. Maksudnya gitu. Ini WC itu penting. Tapi ada masalah kehidupan yang saya yakin, yang saya harapkan juga DPR harusnya lihat. Saya tadi merasa sangat sok tahu tiba-tiba pergi ke pansel KPK mencalonkan diri jadi calon pimpinan KPK. Itu saya shock ya, shock sama diri saya, sok tahu, saya merasa sok tahu. Shock juga melihat itu kantor pansel itu kayak kita pergi mendaftarkan diri untuk melamar pekerjaan di sebuah PNS di sebuah kecamatan agak di desa-desa. Kali maksudnya nggak tahu saya. Itu di gedung Setnek, tetapi ruangannya hanya 2,5 meter kali 4 meter, hanya ada 2 orang manusia di situ. Dan ketika kita ajak bicara nanti kita tampung aja. Saya tanya di mana panselnya? Tidak ada panselnya, tidak satu orang pun. Ini DPR awasi nggak kerja pansel ini gitu? Jangan-jangan ini pansel abal-abal. Jangan-jangan pansel ini sebenarnya sudah punya calon-calon, tapi ini pura-pura aja dibikin sandiwara. Enggak, itu buat saya menyedihkan karena kita ini tadi sedang berbicara aspirasi. Aspirasi yang tidak terucap dari mulut rakyat adalah kemiskinannya itu. Yang tidak terucap itu. Tapi itulah yang harus diperhatikan DPR. Dan tanpa harus dengan, aku setuju tadi yang dikatakan oleh Bapak bahwa ini niatnya baik. Tapi baik itu kan harus dengan cara yang baik, baru niat baik itu menjadi baik. Ya, karena seandainya pun kita punya duit, saya sih tidak setuju ini dengan pola ini. Artinya substansinya bahwa perlu ada dana bantuan ke daerah yang mungkin tidak tersalur dari pusat, itu digarap-garap lah. Tapi tidak dengan cara ini, kan ada perencanaan anggaran. Dan ketika direncanakan lalu kemudian tidak dijalankan, kan itulah fungsi DPR, mengontrol, mendatangi. Apaan tuh, kan kemarin itu dianggarkan buat itu. Supaya tidak, itu juga salah satu cara untuk tidak terjadinya korupsi. Nah kalau itu nggak jalan, kalau menurut saya celakalah kita. Tadi Bakun yang mengatakan ada kalau seorang kepala daerah terpilih dari partai tertentu, maka rakyat dari partai lain itu, wah ini celakalah kita bernegara kayak gini. Ya, artinya yang harus diperbaiki adalah sikap kepala daerah. Mau dia partai hantu blau, tapi seluruh rakyat yang ada di situ, mau dari partai manapun mereka adalah rakyat dia yang harus dia urus.
Jadi jangan justru kita ladenin sikap yang seperti ini dengan membawa-bawa dana aspirasi gitu. Karena itu tidak menyelesaikan persoalan. Dan kita bisa terkotak-kotak nanti semuanya. Bagaimana kita bernegara dengan model seperti itu? Saya ini seniman ya. Mungkin kebutuhan saya dalam berkarya itu kecil. Yang terbesar itu karya film misalnya. Susahnya mau cari uang 1 M aja susahnya. Kalian di sini bicara 20 pembrong ya. 1 tahun pula. Udahlah, kita berhentikanlah percakapan ini. saya berharap ini ya, dan hati-hati juga karena ini bisa, kalau saya lihat sih ini, tapi aku nggak mau seuzon. Tapi hati-hati karena kalau kalian memaksakan ini sebenarnya kalian menanamkan diri untuk ke depan dipilih. Jadi kayak apa itu, pemilu terselubung apa mau? Ya, dan itu kampanye terselubung ya. Kampanye terselubung ini berbahaya dan itu nggak sehat buat rakyat dan nggak sehat juga buat kalian. Terima kasih. Baik, jadi terasa tapi tidak terkatakan. Itu di kampung saya namanya Sinisu begitu.